Hi everybody, welcome back to Chill with Brian Jonathan. Seperti biasa, gua akan menemani kalian bersantai atau sebelum tidur. Anggap aja ini storytelling untuk kalian. Punya temen bicara gitu? Atau ada suara-suara yang lebih enak untuk didengar? Ya mungkin dengan suara seperti ini bisa membantu untuk lebih ngantuk. Ya, mungkin seperti itulah. Nah, jadi gua di sini gua bisa bilang kalau gua lagi begitu-begitu aja. Tapi mau bilang begitu aja juga gak juga. Gua happy banget. Akhirnya gua bisa ngeluarin single baru untuk tahun ini. Perdana untuk 2026. Gua akhirnya ngeluarin single namanya Melipurkan. Nah, orang tuh pada bertanya-tanya, tumben banget nih kenapa lu keluarin bahasa Indonesia, lagu bahasa Indonesia. Kenapa gitu? Nah, ada juga yang bertanya, tumben ya, lu bisa puitis banget jadi orang. Ya, hidden talent gue sih. Ada juga yang kaget, oh cepet banget udah ngeluarin lagu aja di Januari gitu. Baru tahun baru, udah ngeluarin lagu baru. Oh ya. Yeah. Dan ada satu hal yang bikin gua kayak, oke, ini kocak sih. Yaitu, fun fact gua kan udah setting jadwal gitu untuk rilis single ini. Nah, setting jadwal itu udah berminggu-minggu sebelum, bahkan di awal bulan ini gue udah publish, udah submit lah ke agregator. Nah, jadi gue udah submit lagunya, pilih tanggal 28 Januari. Nah, ya udah, gue pikir ya lumayan nih gitu, bisa agak lama. Nah, gak taunya beberapa hari sebelum gue rilis lagu, gue melihat Bernadia announce kalau dia bakal keluarin single di tanggal 28 juga. Kita buat menyenangkan. Anyways, I'm a huge fan of Bernadia. Nah, I'm a huge fan. Jadi gue tuh demen banget lagu-lagunya. Suaranya sih smooth gitu. Jadi bukan suara yang tinggi gitu, yang heboh. No, no, no. Chill gitu. Nah, makanya sesuai prinsip. Gue chill, makanya masuk di gua lagu-lagunya Bernadia walaupun galau. Tapi sekarang kayaknya gue lihat dia lovey-dovey era, bukan galau era lagi. Jadi mungkin masanya sekarang adalah orang mulai jatuh cinta. I don't know. It doesn't apply to me karena gue masih belum merasakan hal itu sejauh ini. Tapi gak tahu di tengah tahun ini gimana. Semoga ada kabar baik terkait percintaan. Nah, gue kaget kalau ternyata harinya bersamaan. Oke, lucu aja gitu. Cuman, alright. Baiklah kalau begitu. Ternyata tanggal yang sama. Nah, orang bertanya-tanya, kenapa gue rilis lagu bahasa Indonesia? Karena gue lagi pengen eksperimen aja. Gue kan nggak ada terikat label, jadi gue bisa terserah dong, suka-suka gue gitu. Lagu-lagu gue, modal-modal gue juga nih. Jadi ya terserah gue lah. Gue mau bikin lagunya kayak mana, gue lagi pengen bikin lagu bahasa Indonesia, ya udah gue bikin. Pengen aja dulu, tes market. Dan kemudian gaya lagunya itu bukan seperti biasanya yang gue bikin. Gaya lagunya itu very very mellow gitu. Modal gitar, piano, vokal, dan Kareksa juga jadi santai. Kareksa produser gue, dia aja kayak oh ya udah gitu doang. Iya, oke, cukup simple. Jadi no fuss, gak terlalu repot, gak terlalu eh, ambil waktu banyak gitu, gak butuh tenaga yang banyak. Jadi effortless lah bisa dibilang. Dan orang kaget, ternyata gue puitis. Surprisingly iya, karena gini, gue banyak baca buku bahasa Indonesia juga, novel-novel jadul. Salah satunya yang bikin bahasa-bahasanya gue agak berubah nih. Gara-gara ini novel jadulnya penulis novel ini Pramudia Anantatur. Ya, if I'm not mistaken itu namanya. Nah, jadi itu novel ya kebetulan di Orde Lama dan Orde Baru itu di ban, nggak boleh baca. Lu baca lu masuk penjara kebetulan. Tapi sekarang oke lah, udah mending lah kita boleh baca semua buku. Jadi gara-gara baca buku itu ya memang bahasanya agak jadul gitu ya. Somehow it affects me a bit. Dan gue tuh demen banget baca puisi-puisinya dari Dewi Lestari, novelis. Dan surprisingly, beliau bikin lirik untuk kebanyakan lagu-lagu pop di Indonesia. Jadi agak ngaruh lah untuk
ke gaya bahasa gue. Jadi gue belajar dari sana. Selain itu gue juga ambil inspirasi paling besar itu dari Nadine Amiza. Nadine Amiza, as you guys can see, bahasanya itu juga sangat-sangat jadul, very sophisticated kalau gue bisa deskripsikan. Jadi dari sana gue pelajari ini semua, gue coba lihat, oke, gimana yang bisa gue tiru nih, di mana yang bisa gue coba ambil nih. Ya udah jadi deh lagu gue. Melipurkan. Nah jadi basically lagunya ini gue ambil inspirasinya gara-gara beberapa teman-teman gue, khususnya tahun lalu dan beberapa tahun silam, mereka itu kalau stres melarikan diri. Jadi menghilang aja gitu loh. Jadi gak mau dihubungin, kerja ya kerja seperti biasa, tapi kalau nongkrong gak mau, ngilang aja. Tiba-tiba lari kemana gitu, ke Bali, tiba-tiba lari ke gunung gitu, menghilang ke hutan, tiba-tiba keluar pulau gitu. Gak tau lah kemana, terserahnya mereka lah. Gimana mereka juga ya kan, mereka lagi stres ceritanya. Nah dari sana gue mikir, oh gitu ya. Jadi itu dari liriknya udah obvious sih. Kadangkala ku ingin menghilangkan diriku. Ya udah, gue pengen melarikan diri, gue pengen ngilang gitu. Bye bye. Gue gak pengen ketemu lu pada gitu. Karena lagi stres ceritanya. Nah, stresnya karena apa? Ya karena cewek yang dikejar itu lagi gak jelas. Somehow ada beberapa temen gue polanya mirip lagi. Nah, as you guys know, gue bikin lagu itu bukan cerita gue sebenarnya, tapi cerita temen-temen gue yang dijadiin lagu. Sebenarnya seperti itu. Dan temen-temen gue beberapa polanya mirip. Masalah sama cewek gitu, ditolak atau enggak digantung gitu sama ceweknya. Ya udah, gue nulis lirik verse pertama itu, ya kalian baca aja gitu liriknya. Itu udah cukup mendeskripsikan. Verse 2 juga sama. Verse 2 udah kasih harapan tapi ternyata gagal juga gitu. Nah, jadi lagu itu basically lagu galau lah gitu. Pengen menghilangkan diriku, wahamnya merenggut jiwanya atau pikirannya gitu. Dia delusi. Dia masih mikir, oh gue aman lah gitu. Tapi secara gak langsung itu justru bikin dia ngaco gitu loh. Bikin dia jadi susah berpikir, susah fokus, dan lain sebagainya. Jadi basically lagunya ya sesuai dengan bidang gua dulu, gua kuliah psikologi. Jadi adalah bumbu-bumbu psikologinya sedikit gitu. It's like that gitu. Jadi lebih kurang begitu kalau gua bikin lagu. Gua bikin lagu itu basically cerita teman-teman gua yang gua compile aja. Dan gua kasih bumbu-bumbunya gue gitu, biar lebih spicy gitu. Tapi kalau kali ini puitis gitu, sangat-sangat rempah Indonya sangat kuat. Jadi itulah cara penyampaian gue kali ini di single yang pertama. Dan orang-orang bertanya, kira-kira lu bakal ngeluarin lagu bahasa Indonesia lagi gak? Oh jelas, pasti. Expect gue bakal ngeluarin lagu-lagu bahasa Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Lagu bahasa Inggris gimana? Pending dulu ya. Jadi mungkin dalam tahun ini, semester awal ini gue keluarin lagu bahasa Indonesia dulu. Nanti lagu bahasa Inggris mungkin gue keluarin di semester ini juga, tapi I don't know. Bisa aja gue postpone ke semester selanjutnya, atau nantilah. Dan gue lagi pengen agak tune down, lagi slow down. Jadi gue pengen sans aja dulu. Kalaupun gue perform lagu ini kalau diundang. Tapi gue gak bakal bikin showcase untuk kali ini. Karena gue pengen fokus ke kerjaan gue yang lain, dan gue pengen lebih slow. Jadi kalau diundang, boleh nih ngundang gue. Easy lah gitu loh. Ntar kita bisa bicarakan kalau misalnya kalian butuh gue perform di tempat kalian. Jadi sangat-sangat bisa dibicarakan. Gue chill aja. Gue gak expect bayaran yang tinggi-tinggi banget juga. Karena balik lagi, ini musik side quest gue. I got lots of stuff going on, jadi gue banyak kerjaan, tapi musik ini gue anggap kayak pelarian aja gitu. Jadi santai aja, kalau memang pengen gue perform, udah dengerin lagu-lagu gue kayak menarik nih, ya just hit me up. Itu soal lagu gue. Dan somehow beberapa minggu ini, seperti di episode sebelumnya gue udah sempat mention kalau gue lagi rajin banget main Threads. Threads itu basically Twitternya Instagram gitu. Nah, gue makin kesini tuh merasa ini gokil sih.
Gue sering main thread sekarang tuh, dan gue menemukan banyak hal yang menyenangkan, banyak hal yang tolol juga, surprisingly. Orang semua pada bilang, orang di threads baik-baik gitu loh, baik banget gitu. Ya ya baik, tapi tergantung algoritma kata gue gitu loh. Kalau algoritma lu sampah ya isinya semua orang sampah. Tapi kalau lu baik gitu jadi orang, algoritma juga melihat lu orangnya baik. Jadi dikasihnya orang yang baik lagi gitu. Nah, tapi kalau gue solusinya simple. Kalau gue menemukan orang yang tidak baik, tinggal not interested. Ini kan ada 3 titik di samping, tinggal klik not interested dan case close. Dan gue menemukan beberapa hal-hal tolol juga sih. Contohnya apa? Kayak pertanyaan yang nyeleneh gitu. Misalnya salah satu hal inilah, menurut gue ini cewek-cewek pick me juga banyak gitu. Contoh ada yang nanya, cowok kalau lapar ngapain? Ada juga yang bilang, cowok yang tulus itu nyarinya di mana ya? Ada juga yang bilang, kenapa gue diselingkuhin mulu? Hello girls, I know that you're being pick me, ya. Mungkin cowok-cowok yang haus yang bakal ngejar kalian. Cowok kayak gue, gak akan, sorry. Bukan kelas gue. Aduh, kepedean gue. Ya tapi terus terang aja, I'm not a huge fan of orang-orang yang seperti itu, jujur. Makanya yang gitu-gitu gue langsung not interested. I don't want to mess these things up. I don't want to mess my timeline. I don't want them to mess with my energy. I need to protect my energy. Seperti itu. Oke? Jadi lebih kurang seperti itu. Ada juga yang oke kok gitu. Gue bahkan connect dengan banyak orang yang oke banget. Dan gue sekarang tuh selain gue ngepost, gue sering reply orang. Malah reply orang itu lebih menarik. Kenapa? Itu bikin gue mikir. Kalau dari perspektifnya gue, apa nih yang bisa gue kasih tahu? Gak ada yang minta gue jawab, tapi gue jawab itu gak apa-apa karena itulah cara kerja threads, basically. Nah, gue tuh juga kayak misalnya nih, gue banyak interact, gue bahkan dapat reply yang lumayan banget nih gitu loh yang lihat. Salah satunya contoh gini, bentar. Nah ini yang baru hari ini. Hari ini tanggal 30 Januari rekamnya ya. Tapi bisa aja di-upload beberapa hari kemudian sih. Nah, ada juga yang ceritakan, gue punya temen yang pedes banget mulutnya. Nge-branding dirinya dengan sebutan, I'm an honest person, okay? Lalu bangga dan dia ngerasa I'm a savage. Nah, tapi masalahnya, being honest, being savage, bukan berarti lu bisa seenaknya bikin orang sakit hati dengan omongan lu. Nah, be honest itu perlu, tapi perlu respect. Oke, itu kan pernyataannya seperti demikian ya. Gua reply lagi, gue bilang, ya bener, being honest doesn't mean being mean, oke? Gua juga cenderung menjadi orang yang to the point banget. Bahkan obrolan gua itu pedes gitu. Teman-teman gua semua tahu kalau gua ngomongnya itu sangat-sangat spicy, sangat-sangat to the point. Ya kenapa? Sumatera vibe so strong. Gua born and raised in Sumatera. Jadi ya kita direct semua. Gak ada yang gak enakan di Sumatera. To the point semua. You ugly, you ugly. ya jujur aja. Kan Tuhan mengajarkan kita untuk jujur. Ya udah jujur. Itu loh. Nah, tapi gini, gue menyadari itu bisa jadi kelebihan gue dan kelemahan gue pada saat yang bersamaan. Karena gue kadang bisa terlalu jujur jadi orang. Makanya, dari sini, gue bilang di threads, gue manage diri gue. The way I manage my directness istilahnya ya. To the point gue, sifat gue yang terus terang banget. Itu dengan cara menjadi selektif dan diplomatik. Gue suka banget kata diplomatik, tapi gue jelasin kenapa. Salah satunya selektif dulu, kita mulai. Gue bilang, gak semua orang itu butuh pendapat lu masalahnya. Jadi kalau mereka minta pendapat, baru lu ngomong, baru buka mulut. Kalau mereka gak minta pendapat lu, tutup mulut lu. Simple. Save my energy anyways, dengan gue begitu. Makanya gue makin kesini juga, gue gak terlalu mau banyak komentar terkait berbagai hal gitu. Gue gak mau komentarin itu, lagi ada isu apa, I don't care. Selama itu tidak mengganggu hidup gue, bodoh amat, you do you. You guys, just do you, peduli setan, gue gak peduli. Gak ngaruh ke hidup gue juga kok. Artis lagi ngapain artis lagi ada gebrakan itu ini. Selama tidak mengganggu hidup gue gak peduli.
Ya, gue gak peduli. Toh artis itu juga bukan temen gue sih. Ya, kalau dia temen gue masih oke lah. Gua mikirin gitu. Tapi kalau dia bukan temen gue, bodo amat gitu loh. Nah, the second one being diplomatic. Menjadi orang yang diplomatis. Salah satu kata favorit gua dari beberapa tahun ini, diplomatis. Dan bahkan at one point orang tuh udah melihat gua kayak, oke, ini diplomatik banget this guy. Udah melekat di diri gue. Diplomatik. Sangat-sangat diplomatik. Kenapa begitu? Karena gua bisa menyampaikan secara jujur, tapi secara efektif dan secara sensitif. Dalam arti gimana? Gue jujur iya, gue to the point iya, tapi gue juga lihat kondisi orang. Apakah orang ini bisa menerima? Kemudian, cara gue memilih kata itu perlu banget diperhatikan. Salah satu hal yang gue seneng ketika gue udah baca banyak buku, itu ngaruh ke gue dan gue berharap lo pada juga jadi rajin baca buku. Kenapa? Pembendaharaan kata kalian menjadi lebih luas. Kalian punya wawasan yang lebih luas, kalian punya cara pandang yang berbeda gitu. Kalian bisa merangkai kalimat secara lebih struktural dan kalian juga bisa lebih sistematis cara mikirnya. Itu juga tercermin ke cara kalian berbicara, menyampaikan pendapat kalian. Jadi, diplomatis ini juga ngaruh dengan cara kalian banyak baca juga. You know the right words to describe them without hurting their feelings. Lu tahu cara untuk mendeskripsikan mereka tanpa bikin mereka sakit hati. Itu caranya. Dan gue banyak strategi lainnya gimana gue ngomong jujur, tapi orang itu gak baperan, malah terima. Dia bilang, thank you banget lu udah ngasih tahu. Tapi gue gak bikin dia galau. Gue bikin dia mikir, memang. Tapi malah ujung-ujungnya thank you juga sih. Ya udah gitu loh. Ya, my pleasure. My pleasure of doing business with you. Paling begitu. Nah, contoh seperti itu, ketika gue main threads, gue balas aja. Kerjaan gue tuh seringnya balas, jujur. Karena banyak yang perlu gue elaborasi dari postnya orang. Misalnya orang-orang tuh kadang ngepostnya nanggung gitu loh. Jadi perlu gue perjelas lah menurut gue gitu. Atau juga ada yang lucu-lucu juga ya di sini. Gue menemukan ini. Damage cowok paling ugal-ugalan. Oke? Pertama, cuek. Tapi sekalinya muncul, bikin gak bisa lupa. Cool, ya. Jadi misterius gitu loh. Kedua, bisa masak. Itu gue bisa masak. Lo pada mau masak apa? Gue masak. You girls need a good food? I'll cook very well. Oke? Gue bahkan udah masakin steak ke teman-teman gue. Gue masakin spaghetti very well. Nasi goreng gue bisa jadi mas-mas bawa gerobak masak nasi goreng. Teng teng teng. Very good. Ya. Reviewnya udah banyak kok yang bilang masakan gue well, mantap. Sopan sama waiter. Poin ketiga. Of course, gue ke waiter, cleaning service, ke barista. Kalau bisa minimal kata gue senyum. Minimal. Atau enggak minimal nyapa aja. Ya udah dibantu bilanglah terima kasih, makasih ya. Atau enggak ya dia nunduk kepala, ya Pak. Ya udah, mari Pak. Ya udah, what's the big deal? That's so simple to do. Tapi herannya banyak orang nggak ngelakuin itu karena everyone thinks they're the boss. Ya fuck them. Oke, selanjutnya ini tidak memenuhi kriteria gue sih, yaitu kulit tan, coklat gelap. Masalahnya gue pabrikannya udah kulit gue udah kayak gitu, pabrikannya udah putih gitu loh. Bahkan gue aja berkali-kali coba jemur di bawah matahari. Tujuannya apa? Biar gak terlalu putih. Kalau gue gak jemur di bawah matahari, gue bisa terlalu putih bahaya. Makanya gue sengaja jemur-jemur di luar, kena matahari terus. Selain bikin gue lebih segar dan happy, dan gue dapat asupan nutrisi dari matahari, gue juga lebih apa ya? Ya kayak tanaman lah, dapat matahari kan lebih bagus lah ya. Intinya mah itulah. Tapi ya gak item-item gue masalahnya, don't understand. Bahkan gue pernah nongkrong sama salah satu temen gue di outdoor sampai jam 12 siang. Itu yang ada kulit kebakaran, merah yang ada. Pulang-pulang memang agak gelap, jadi merah kulit gue. Besok-besoknya gelap, tapi minggu ke depannya udah balik lagi jadi putih.
Ya udah, gue tidak memenuhi standar ini. So sorry. Suka olahraga, gak harus jago. Yes, I go to the gym almost every day. Gak kelihatan, tapi I feel very good about myself. Gue suka lari, gue suka naik sepeda. Jujur, gue udah lama banget gak main tenis, agak kangen. Gue ada tenis tuh di sana, tenis racket di belakang sana. Tapi ya udahlah. Mungkin ntar lah kalau ada temen, butuh temen main tenis gue soalnya. Ya kali, masa main tenis sendirian gitu loh. Dan terakhir berbulu. Tenang, berbulu sebenarnya, cuman tidak terlihat. Sorry children, if you know what I mean. Jadi gue langsung reply dong. Me as a guy reading the post and replies be like, gue taruh gif kucing lagi baca buku. Oke, noted. Task fulfilled. Langsung di-reply dong sama yang bikin post. Congrats, anjay. Ya udah tinggal tunggu wanita-wanita aja datang ke hidup gue karena gue udah berusaha menjadi bendera hijau. Everywhere I go, green flag everywhere. Aduh, kepedean gue tuh. Gak apa-apa, harus pede. Gue bahkan kadang suka memenuhi permintaan para wanita-wanita pick me yang suka random di threads dengan bilang, kan ada pertanyaan, cowok yang gak merokok dan gak minum masih ada gak sih? Hello, I'm here. Paling gitu sih. Nah jadi itu keanehan dan kelucuan dari threads. Dan bahkan sekarang aja gue udah mulai banyak kenalan dengan orang random. Bahkan udah mulai ketemu dengan beberapa orang, udah mulai kenalan, udah ketemu, udah follow-followan nih. Dan bahkan kayaknya ada potensi untuk kerja bareng. We don't know, tapi itu harapan terbaiknya dari salah satu media sosial satu ini. Dan itu bikin gue lebih oke. Ini menarik. Pokoknya itu deh. Gue udah kehabisan kata untuk mendeskripsikan threads. Jadi so far so good. Jadi begitulah kira-kira. Nah gue tuh sempet juga lihat. Udahlah, kayaknya cukup lah ya kita bahas soal threads. Tapi let's get quite serious. Nah, gue tuh sempet ada ngobrol sama temen gue kemarin. Nah, salah satunya Bang Rehan. Gue udah pernah ngobrol sama Bang Rehan ini di episode-episode yang lama gitu, yang tahun lalu. Dan sempet ada obrolan yang bikin gue agak mikir. Dan sebenarnya gue udah kepikiran di awal tahun ini. Tapi dia mention soal itu. Dia bilang, ini baru kemarin aja gitu. Kemarin gue kebetulan ketemu dia di GI gitu loh. Ya udah lama nih nggak nongkrong sama dia di Jakarta. Ya udah pengen makan yang agak well gitu loh. Jadi ada namanya Cafe Milano gitu. Ya Italian restaurant. Ya udah sekali-sekali lah duduk di sana santai. Ya makan yang agak well gitu loh. Nah sempat ada mention satu hal ini yaitu kayak memang kita harus banyak bersyukur sih. Kita bisa duduk makan enak, kita juga bisa punya penghasilan lumayan, kita punya duit banyak. Masih banyak orang di luar sana tuh yang mau kerja aja susah payah gitu loh. Nah, gua tuh jadi mikir, iya juga sih. Dalam satu sisi kita harus lebih banyak bersyukur. Gue tuh agak mixed feeling ketika gue mau ngomongin satu topik ini. In a way, some people don't recommend me to talk about this karena merusak branding gue. Tapi persetan. I wanna say what I wanna say. Jadi ini yang gue pengen remind berkali-kali ke temen-temen. Kalau lu lagi punya hari yang buruk, if you're having a bad day, kadang tuh ada baiknya kita harus coba bersyukur dan memberi. Ada kalanya ketika gue tuh lagi bete banget hari ini katakan gue lagi bete gitu. Nah, gue tuh gak usah pusing gitu loh. Gak usah terlalu berlarut-larut untuk kegalauan gue, untuk seberapa bete-nya gue di hari itu. Gue cukup mikirin, ya udah, minimal at least gue hari ini punya hal baik apa. Oke? Gue masih bisa bawa mobil. Gue masih punya HP.
Gue masih punya kartu kredit untuk gue spending. Gue masih punya laptop. Gue masih punya itu ini. Kasar katanya paling rendah apa? Gue minimal masih bisa makan. Ya, gue masih punya atap. Gue masih bisa tidur di tempat tidur yang nyaman ini. Kayak gitu, cara mikirnya coba diubah gitu. Itu, what are you grateful for today? Dan bahkan dari dulu, gue kuliah di psikologi, ada namanya psikologi positif sih. Jadi dia, di mata kuliah satu itu, pernah ada satu tugas kuliah di mana kami semua disuruh, tugas kuliahnya adalah setiap hari nyatet hal yang bikin kamu bersyukur hari ini. Wajib minimal ada 5. Jujur kadang ngarang-ngarang. Tapi itu justru bikin gua mikir, oh iya bener. Somehow itu ngaruh. Ya, itu ngaruh banget ke cara berpikir lu langsung. Ya, memang orang semua kan pada bilang banyak bersyukur. Sampai basi kata gua, itu satu nasihat. Klise gitu. Gue jujur udah males dengerin orang yang bilang banyak bersyukur. Iya, banyak bersyukur, masalahnya standar gue naik nih, mau gimana bersyukur gitu loh. Tapi kan gak bisa selamanya begitu dong. Sampai kapan lu mau ngejar standar lu yang selalu naik? Lu kapan bahagia? Lu kapan merasa cukup gitu? Akan ada kalanya di mana lu ngerasa I think that's enough. Gue udah gak pengen terlalu fancy lagi. Cukup. Gue mau hidup sederhana. Yang penting gue stabil. Ada juga yang begitu. Akan ada satu titik di mana hampir semua orang seperti itu. Gue mungkin belum. Tapi gue yakin akan ada satu titik gue bakal ngalamin hal itu. Selain itu, selain gue harus bersyukur, gue harus minimal memberi. Give something to others. Yang penting gini dah, mungkin hari ini shit, ya, sampah banget hari ini. Tapi hal yang paling sederhana yang bisa gue lakuin, buat pergi ke ATM, tarik duit, ya, pergilah ke Indomaret dulu, beli air mineral gitu, kan lumayan kembaliannya banyak tuh. Pecahan kecil lah minimal. Pecahan kecil uang itu, tiap kali gue ketemu, ada yang pengemis lah katakan, atau ada orang yang duduk gitu, atau ada anak-anak lah yang di pinggir jalan gitu, atau enggak lu lagi jalan kemana, adalah orang yang ya minta lah gitu ya, yang ngemis gitu. Ya bukan ngemis lah, mungkin itu istilah yang kurang tepat. Adalah orang-orang yang berkebutuhan gitu ya, kurang mampu ini, yang butuh bantuan kita. Ya udah, ngasih. Egois memang dalam satu sisi, kalau tujuan lu memberi itu untuk keenakan diri lu, untuk rasa puas diri lu. Tapi kan mereka gak peduli soal itu, mereka yang penting gua dapat duit, gua bisa makan. Lu ngasih duit yang oke lah, ceban doang lah 10.000 katakan. Itu bagi mereka gede loh. Makanya gue mikir dari sana, hal-hal kecil seperti ini yang harus kita lakuin sering-sering. Kenapa tujuannya? Biar lu lebih bahagia. Lu lebih puas sama hidup. Lu lebih bisa tahu bersyukur. Lu ditampar realita berkali-kali. Orang yang hidupnya jauh lebih gak enak daripada lu itu banyak. Dan lu sekarang posisi lu, you say you have a shit day, shit happens today. Banyak banget orang di luar sana yang pengen banget di posisi lu sekarang ngerasain masalah itu. Itu loh. Nah jadi, it's quite a hard conversation tonight. Gue tahu ini gak nyaman bagi beberapa orang untuk gue omongin. Tapi ini satu hal yang gue rasa semua orang perlu ingat berkali-kali gitu loh. Ya lu harus banyak bersyukur. Memang ini nasihat yang udah basi banget menurut gua. Lu dari kecil sampai gede, aduh, orang tua selalu bilang banyak bersyukur, makan tuh, syukur lu udah dikasih makan. Lu tahu gak anak-anak di luar sana banyak yang gak bisa makan, gak seenak lu. Ya jujur bosen sih denger omelan orang tua kayak gitu ya jujur. Tapi semakin dewasa, gue semakin mengerti. Adulting. Ya ini adulting yang sehat menurut gua. Lu perlu pendewasaan dalam cara pandang lu. Gak semua orang bisa punya hidup yang lebih enak daripada lu. Tapi kebanyakan orang itu keburu minder duluan. Karena mereka kebanyakan lihat ke atas, bukan lihat ke bawah. Nah, malah gue bilang akan ada kalanya lu harus belajar untuk ngerasa cukup.
cukup gitu loh. Gua juga pribadi, gua gak expect untuk hidup fancy, gak butuh gua mobil-mobil balap gitu ya kan. Ngapain bawa McLaren, tapi kalau tiap hari stres, kan lagi dikejar itu satu orang itu. Ya gua bawa mobil mobil jadul aja, ya Toyota jadul aja gue udah happy. Maksudnya syukur lu udah punya mobil gitu loh. Bahkan banyak orang yang bawa motor pengen punya mobil gitu loh. Mobil apapun dah, yang penting bisa gerak, gak mogok, kalau hujan aman, apalagi lagi musim hujan. Ya that's the way you think, gitu. Tapi ya paling gitu aja dulu dari gua. Memang gua kayak marah-marah. Tapi tenang, balik lagi ke prinsip kita belajar chill. Sans aja dulu. Ini tuh cara berpikir ini, lu harus telan agar nanti hidup lu lebih sans, lebih chill. Dan yang terpenting juga selain lu menjadi orang yang chill, lu bisa menjadi berkat buat orang di sekitar lu. Tujuan chill agar lu bisa bikin orang sekitar lu chill juga. Bukan lu doang. Orang sekitar lu jadi happy. Sans kalau ketemu lu, chill, happy. Malah ngerasa, oh ini ini orang. Enak gitu kalau ngobrol sama dia. Setiap bareng dia ada aja hal baik yang gue terima. Itu yang harus kita tanam di pikiran kita. Oke, paling gitu aja dulu dari gua. As usual, gue tuh bakal rajin-rajin nge-podcast. Dan gue kayaknya bakal agak ada aja masanya di mana gue bakal menceritakan lagu-lagu gue ke depannya. Gue juga kayaknya bakal reaction terhadap threads gue yang kocak banget ini. We'll see gimana formatnya ke depannya. Gue bakal eksperimen lagi. Tapi for now, I think the best way for me to make the podcast kayak begitu. Enjoy, have a good night, have a good evening, have a good day. Sans seperti biasa chill. Kalau lagi stres, gak apa-apa, nikmati aja dulu stres. This too shall pass. Okay, bye-bye.